Pimpinan DPR telah menerima surat presiden atau surprise yang dikirim Mensesnek Prasetyo Hadi yang berisi nama-nama calon pejabat Bank Indonesia. Destri Damayanti menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia atas pertimbangan rekam jejak serta kompetensinya. Menurut Prasetyo, dengan pengalaman Destri selama puluhan tahun di sektor keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden memilihnya. Selain pengalaman di bidang keuangan, Prasetyo menyoroti posisi Destri yang telah 2 periode menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Sementara Wakil Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Hanif Dakiri memberi sinyal rapat pimpinan berpeluang digelar untuk menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan Destri Damayanti. Hanif menilai Destri Damayanti merupakan figur yang sudah dikenal publik dan memiliki kapasitas serta pengalaman luas di bidang keuangan dan moneter. Beliau figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan orangnya juga sudah berpengalaman luas, mengenal seluruh moneter dan juga Bank Indonesia yang tentunya ke depan kita harapkan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik dan di Destri. Nanti tanggal 14 kan kita sudah mulai masuk, mungkin akan segera digelar rapat pimpinan dan pasti akan segera dijadwalkan. Ya, Mas ini kita bicara mengenai posisi penting di kebijakan-kebijakan moneter ke depannya ya, terkait dengan Gubernur Bank Indonesia. Nama Destri akhirnya menjadi calon tunggal dan yang menarik adalah Presiden sepertinya tidak mau gambling, mengajukan nama lain karena tadi market juga menyambut positif. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah seberapa besar sosok baru ini ke depannya untuk tetap mengawal BI, independensi dan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi kondisi uncertainty seperti saat ini. Ya, kalau disebutkan tadi bahwa Bu Destri merupakan bukan orang baru gitu ya. Beliau udah punya pengalaman sebagai deputi senior, sebelumnya juga sudah di pasar keuangan dan respon market pun sebenarnya sudah memberikan respon positif ya terkait pencalonan dari Bu Destri. Ya, kalau kita bicara independensi justru itu yang kita akan tunggu dan tagih gitu ya. Tapi saya yakin kalau melihat dari pengalaman beliau, kemudian juga tadi paham terkait independensi BI, seharusnya beliau paham bahwa akan ada banyak kemudian PR-PR yang menunggu ya, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana tindak lanjut dari UU P2SK yang sudah disahkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, di mana di sana ada semacam keharusan gitu ya untuk BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi mencari keseimbangan antara mendukung atau mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi tetap menjaga angka inflasi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Bu Destri. Kalau kita bicara aspek dari implementasi UU P2SK ini. Kemudian kalau kita bicara sisi global, kita sudah paham bersama lah bahwa konflik geopolitik, kemudian juga kebijakan dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat yang akan juga sangat ditentukan dari dinamika konflik geopolitik, itu akan menjadi tantangan lain, terutama untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah kita gitu ya dalam beberapa bulan ke depan. Saya pikir kalau kita lihat tantangannya belum akan hilang gitu ya, meskipun sekarang kalau kita lihat volatilitas dari pergerakan nilai tukar rupiah kita cenderung apresiasi ya, cenderung menguat ya, tetapi dalam beberapa bulan ke depan faktor seperti apakah kemudian Iran akan kembali konflik dengan Amerika Serikat, kemudian juga kebijakan The Fed yang akan diambil, plus bagaimana kondisi ekonomi kita, seperti misalnya yang akan ditentukan dari dampak El Nino, Godzilla El Nino yang akan mencapai puncaknya di Oktober ini katanya, itu akan mempengaruhi atau menunggu Bu Destri dalam mengorkestrasi kebijakan ketika mengambil pucuk pimpinan Bank Indonesia nanti. Sebelum mengakhiri pencarian tentang Bu Destri, saya tertarik bahwasanya seorang Gubernur Bank Indonesia itu hampir setengah dewa ya, karena tidak hanya mempertahankan inflasi terkendali, stabilitas rupiah, tapi juga mengambil keputusan, kualitas riset, mekanisme akuntabilitas, dan kaderisasi internal. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan ini bisa dijalankan dalam begitu banyaknya tuntutan? Iya, tentu itu juga akan ditentukan dari support terutama dari deputi senior, kemudian juga deputi-deputi lain yang mensupport kerja dari Bu Destri gitu. Dan untungnya juga kalau kita melihat dari pencalonan deputi senior dan juga calon deputi yang lain, itu merupakan orang yang juga sudah punya pengalaman gitu ya, pengalaman di Bank Sentral, kemudian juga punya pengalaman di pasar keuangan gitu. Jadi seharusnya proses ketika memulai kerja nanti setelah
ditetapkan oleh DPR itu akan relatif lebih smooth gitu ya transisi untuk menjalankannya gitu. Tetapi memang betul bahwa ke depan tantangan dalam tadi ya memastikan kerja yang seimbang antara menjaga inflasi, menjaga nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Bu Destri dan jajaran deputinya. Iya, kita tunggu bagaimana fit and proper test dan bagaimana nanti akhirnya DPR, Presiden bisa segera melantik Bu Destri karena PR panjang masih ditunggu oleh Bu Destri. Ya, kita ke informasi terkait dengan Prabowo yang akan menyampaikan pidato terkait dengan penyampaian rancangan undang-undang di RPBN ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna ke-1 tahun sidang 2026-2027. Pidato Prabowo pada 14 Agustus 2026 menjadi titik penting dalam proses penyusunan APBN 2027. Selain melihat angka-angka RPBN 2027, pelaku pasar akan mencermati penjelasan Presiden mengenai arah kebijakan fiskal, prioritas belanja, strategi pendapatan negara, pembiayaan anggaran, serta respon pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional dan global. Nah, kembali bersama Mas Randy nih. Kalau saya baca nih Mas Randy ya, tahun ini kan sebenarnya kita lihat tuh sebelumnya Presiden di bulan Mei kemarin sudah memberikan postur anggaran ya. Kalau dilihat tuh beberapa yang menarik nih pada saat bertemu DPR di tanggal tersebut Presiden menyatakan salah satu yang menarik adalah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 di tetap kisaran cukup tinggi nih ya. Kalau saya baca sekitar 5,8 hingga 6,5%. Betul. Nah, apa optimisme ini bisa tetap terwujud dan seandainya pun ada koreksi, apakah itu hal yang wajar dan lumrah? Kalau melihat dari capaian kinerja pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama tahun ini yang di kisaran 5,4, sebenarnya kami cenderung mengatakan target yang di batas bawahnya 5,8 itu masih agak memungkinkan untuk dicapai gitu ya. Tetapi kalau kita bicara batas atasnya 6,5, kami agak skeptis kemudian itu akan tercapai. Bahkan yang untuk batas bawah yang 5,8 saja sebenarnya menurut kami butuh effort yang tidak sedikit gitu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka tersebut gitu. Karena tadi kita sudah diskusi bahwa di tahun depan menurut kami faktor tadi ya geopolitik. Kemudian juga jangan dilupakan bahwa yang El Nino tadi itu diprediksikan bahkan akan sampai dengan awal tahun depan. Jadi ketika itu terjadi dan ingat bahwa di awal tahun depan akan ada momentum Ramadan dan Lebaran, ketika El Nino tinggi dan momentum Ramadan terjadi, itu juga bisa mendorong inflasi yang cukup tinggi dan inflasi yang tinggi akan cukup menekan pertumbuhan ekonomi kita. Itu faktor yang saya kira memang akan cukup menantang meskipun tadi ya 5,8 sudah relatif lebih dekat dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama gitu. Nah, hal lain juga kalau kita bicara tadi ya masalah nilai tukar, itu juga akan menjadi tantangan lain terkait bagaimana kemudian bagaimana nilai tukar 16.800 betul ya. Ini kan jauh di bawah kondisi saat ini gitu ya, terutama yang batas bawahnya gitu. Nah, ini perlu upaya yang sifatnya fundamental, termasuk di dalamnya kan kalau kita ingat di tahun ini ada beberapa kebijakan seperti misalnya ada devisa hasil ekspor yang di-keep gitu ya. Kemudian juga ada kebijakan ekspor satu pintu gitu. Saya kira itu kebijakan-kebijakan yang patut kita tunggu ya keberhasilannya karena itu akan menjadi salah satu faktor yang mendorong apakah capaian atau target nilai tukar di tahun depan itu akan tercapai atau tidak gitu. Di luar tentu faktor-faktor yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Misalnya tadi faktor geopolitik, harga minyak dan juga kebijakan The Fed gitu. Ya, saya tertarik dengan kalau kita lihat APBN di akhir Juni ini defisit nih Mas ya. 0,78% atau 196,5 triliun terhadap PDB. Nah, ini apa yang bisa kita lihat dan kita coba elaborasi dengan beberapa data nanti rencananya akan disampaikan oleh Presiden besok. Yang pasti meskipun defisit di semester pertama ini lebih rendah jika dibandingkan semester pertama tahun lalu, tetapi secara keseluruhan defisit anggaran di tahun ini diperkirakan akan melebar dari target. Jadi targetnya itu kan di sekitar 2,68%, diperkirakan melebar mencapai 2,87 kalau saya tidak keliru gitu ya. Jadi ini yang kemudian juga akan menjadi dinamika tersendiri bagi realisasi defisit anggaran untuk tahun depan. Nah, di tahun depan kan defisitnya itu di set 1,8 hingga 2,4 ya. Itu saya kira juga akan cukup menantang karena pertama di saat
kebutuhan belanjanya kan relatif masih besar ya. Kita melihat bahwa program-program strategis itu kayaknya masih akan dilanjutkan oleh Pak Presiden gitu ya. Kemudian di saat yang bersamaan tantangan klasik dalam upaya mendorong tax ratio, mendorong penerimaan pajak juga akan cukup menantang, sehingga ya 2,4 ini nampaknya memang cukup menantang untuk dicapai, terutama kalau kita bicara dinamika di sisi penerimaannya masih rendah dan belanjanya yang sebenarnya masih relatif besar gitu. Mas Randy, ada wacana ya penghapusan batas defisit anggaran pendapatan dan belanja di APBN sebesar 3% dari PDB. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau kita bicara hapus batasan, sebenarnya kan isu itu sudah pernah muncul ya. Dan ketika muncul pun respon dari market itu tidak begitu baik. Artinya ada kekhawatiran bahwa ketika defisitnya ini didorong di atas 3%, akan ada konsekuensi tambahan utang yang akan bisa jika tidak diatur secara baik, itu akan bisa memberikan efek negatif ke perekonomian secara keseluruhan gitu. Jadi saya kira tentu wacana ini perlu dipertimbangkan kembali. Artinya ruang fiskal itu seharusnya bisa dicari lagi gitu ya. Artinya batas dari 1 sampai dengan 2,99% itu sebenarnya sangat luas gitu ya. Justru itu yang kemudian harus dimanfaatkan. Belanja itu harus dipastikan efisien dan pemerintah juga harus berani mengakui kalau misalnya ada program belanja yang memang tidak jalan, itu perlu dievaluasi gitu. Termasuk difokusin lagi, termasuk program-program strategis yang memang menjadi flagship programnya pemerintah. Seperti tadi itu. kita sempat membahas mengenai target dan rupiah seperti apa di 2027. Kalau nilai rupiah ditutup stagnan hari ini ya, maksudnya di 17.877 per dolar. Nah, isu domestik volatile sekali ya, menantikan pidato Bapak besok, kemudian juga isu internasional juga menjadi salah satu dominan juga sentimen. Bagaimana dengan kondisi hari ini bisa merefleksikan let's say APBN 2027? Ya, yang pasti kan market sudah punya gambaran gitu ya, bagaimana konfigurasi dari APBN di tahun depan. Umumnya memang APBN kita ketika nota keuangan terutama itu tidak akan berbeda jauh dari bayangan yang disampaikan oleh Pak Presiden sebelumnya. Jadi seharusnya market udah price in, udah menyesuaikan apa yang akan disampaikan besok. Tetapi tentu juga market akan melihat gitu ya, terutama indikator-indikator utama seperti misalnya asumsi makro. Apakah yang diambil, katakanlah misalnya tadi pertumbuhan ekonomi yang diambil yang batas atas kah atau batas bawah, atau ada batas tengah yang kemudian muncul, itu juga akan diperhatikan oleh market. Termasuk di dalamnya juga indikator lain kayak inflasi, kemudian nilai tukar, dan juga target penerimaan dan belanja gitu. Saya kira market masih akan menunggu itu, dan harapannya tentu tidak ada yang sangat berubah signifikan ya, sehingga apa yang diekspektasikan market di saat ini itu juga sudah tergambar, dan volatilitas dari respon market besok juga tidak cukup volatile, itu tidak sangat bergerak sangat liar gitu seperti itu. Berarti asumsinya market ini sudah bisa melihat angka-angka ini sebenarnya adalah sebuah barometer standar yang memang akan dirilis setiap tahun. Lalu yang menarik adalah yang mengatakan para investor dan pelaku pasar masih menunggu sebenarnya peta kebijakan fiskal dari pemerintah sendiri seperti apa, terutama dengan kondisi ekonomi global dan juga domestik yang kadang-kadang masih sangat terpengaruh dengan isu-isu sentimen global ini. Iya, kalau kita lihat di hasil pemeringkatan rating ya, kan kemarin ada Fitch, Moody's, dan S&P, itu ada faktor dari kebijakan di program flagship gitu ya. Karena sederhananya para lembaga pemeringkatan rating ini menilai kalau belanja-belanja program flagship ini diteruskan tanpa ada semacam penyesuaian, ini akan memberikan dampak buruk ke defisit anggaran yang makin besar gitu. Nah, saya kira itu juga yang masih akan tetap dinilai gitu ya oleh market, baik dari sisi domestik maupun global, seberapa jauh kemudian masalah pemerintah mengatur belanja-belanja strategis, kemudian juga seberapa jauh kemudian pemerintah mendorong penerimaan, itu yang kemudian akan dilihat oleh market, apakah itu cukup realistis untuk kemudian dijalankan dan ditempatkan pada postur makro atau APBN yang akan disampaikan besok. Ini saya juga tertarik dengan harga minyak ya. Ini salah satu yang mungkin tahun lalu tidak terpikirkan ada isu geopolitik dengan kasus di Timur Tengah. Ini pemerintah masih mematok 70 hingga 95
Ya. dengan batas paling tinggi 95 Betul. dan itu pernah kita alami kemarin. Bagaimana dengan defisit anggaran ketika kondisi global di mana setelah harmonisasi sangat uncertainty, Iya. pemerintah memberikan range seperti ini 70 hingga 95. Apakah itu aman dan pasti berpengaruh terhadap postur anggaran ke depannya Iya, ya? iya. Bagaimana ini Anda membacanya? Yang pasti pemerintah belajar dari APBN di tahun ini, Iya. di mana men-set harga minyak cukup rendah itu Iya. cukup berisiko gitu ya. Dengan tadi faktor geopolitiknya juga belum terlihat kapan hilal berhentinya gitu ya. Saya kira pemerintah memang belajar dari sana Iya. sehingga dia menggunakan range yang cukup lebar. Iya. Tetapi ini juga perlu digarisbawahi bahwa kemungkinan ini akan disesuaikan ya. Artinya bisa saja dia ngambil nilai tengah misalnya di 85 US dollar per barel. Tetapi ini juga krusial dalam penentuan asumsi harga minyak ini karena ini akan menentukan seberapa melebar Betul. defisit anggaran kita di tahun depan gitu. Betul. Karena kita sudah melihat saat ini di mana ketika asumsi makro untuk harga minyak di set 70 US dollar per barel, sementara harga year to date untuk harga minyak sekarang itu di kisaran 85 US dollar per barel, defisitnya sudah melebar dan berpotensi melebar dari secara full year ya. Di mana ada peningkatan belanja subsidi yang disebabkan karena kenaikan harga minyak. Jadi saya kira ini juga perlu diwaspadai dan kalau kita bicara konteks jangka menengah hingga panjang, saya kira pelajaran ya yang diberikan di tahun ini terutama dari volatilitas harga minyak, kita perlu mulai secara bertahap memberikan tempat yang lebih banyak terhadap energi terbarukan gitu ya. Karena Meskipun investasinya tidak murah ya. meskipun investasinya tidak murah, tetapi dengan investasi di energi terbarukan maka kita secara bertahap juga akan mengurangi semacam faktor yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Harga minyak itu kan di luar kontrolnya pemerintah. Jadi saya kira itu pelajarannya dan tahun depan kalau kita bicara volatilitas harga minyak masih akan sangat mungkin untuk terjadi seperti kondisi seperti di tahun ini. Ya, banyak pihak berharap bahwasanya APBN ke depan itu tidak hanya sekedar angka, Ya. tapi realisasi dan implementasi daripada kebijakan sehingga juga mendorong roda perekonomian. Banyak sekali hal-hal yang lebih krusial dan lebih penting daripada cuma sekedar pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat bahwasanya RPBN ini apakah hanya menjadi fase konsolidasi pasca kondisi gonjang-ganjing 2026 ataukah memang justru ekspansi pembangunan yang lebih agresif? Ya, kita nanti perlu menunggu apakah ada program-program terobosan gitu ya yang disampaikan Pak Presiden besok, terutama katakanlah misalnya untuk bantuan sosial gitu ya. Kemudian juga subsidi. Dan subsidi ini juga menjadi penting tadi karena kita diskusi di awal mengenai kriteria ya, siapa yang menerima subsidi itu juga menjadi penting karena itu akan menjadi faktor yang dekat dengan masyarakat gitu ya. Artinya semakin tepat sasaran subsidi maka beban dari masyarakatnya pun berpotensi untuk menjadi lebih ringan. Di saat yang bersamaan kita juga nanti perlu menunggu ya elaborasi dari Pak Presiden terkait penciptaan lapangan kerja yang berkualitas gitu. Karena kemarin itu sarjana 1 juta lebih Betul, meskipun pengangguran kita menurun, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, para pekerja di sektor informal itu masih mendominasi, karena pekerja di sektor informasi mendominasi, maka tingkat kesejahteraannya pun masih terbatas gitu. Belum lagi kalau kita bicara masalah PHK ya, nah itu juga menjadi masalah lain yang kita perlu tunggu dan kita berharap bahwa nantinya di dokumen RAPBN hal-hal tersebut diadres oleh pemerintah baik dalam bentuk pengakuan dan juga solusi yang akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan itu yang menurut kami dekat dengan masyarakat. Nah ini terakhir Mas mengenai makro fiskal 2027 ya. Ini kalau saya baca pada Pandangan Negara 12,01 hingga 12,40% dari PDB. Dan perpajakan 10,16 hingga 10,50% dari PDB. Nah, apakah Anda bisa address dari ini? Adakah perlu penambahan lagi fokus pajak sehingga negara bisa mendapatkan penghasilan atau justru seharusnya negara bisa mendapatkan penghasilan selain pajak di dalam kondisi saat ini? Sebenarnya kan kalau kita lihat sejak tahun ini pemerintah itu dalam hal ini DJP sudah cukup agresif gitu ya untuk mencari sumber penerimaan baru gitu. Dan saya kira dalam konteks tadi mendorong rasio pajak yang besar yang bertambah, hal tersebut juga masih akan kita saksikan di tahun depan gitu. Nah,
pesan kami mungkin kami mengerti bahwa pemerintah membutuhkan pajak untuk pembangunan, tetapi di saat yang bersamaan jangan dilupakan juga bahwa pajak itu bisa dijadikan fungsinya sebagai stimulus gitu ya, meringankan beban masyarakat melalui katakanlah misalnya penurunan PPN mungkin gitu ya, atau misalnya menaikkan PTKP gitu. Itu merupakan hal-hal lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk pajak di luar mendorong atau mengejar target dan meningkatnya tax ratio gitu. Ya kita harapkan seperti itu. Mas Rendy, sayang sekali waktu terbatas. Kita akan menantikan bagaimana Presiden Prabowo besok akan membacakan RAPBN 2027 karena ini penting sekali ya. Market menunggu tidak hanya tadi angka-angka tapi realisasi ke depannya dan kebijakan fiskal seperti apa yang bisa eligible dan juga bisa mengikuti kondisi agile dari ekonomi dunia yang saat ini uncertainty. Terima kasih perbincangan Mas Rendy untuk waktunya di Economic. Selamat malam Mas. Warga antusias mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah di Economic.